Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila arwahihim wa masyayikhina wa masyayikhina wa masyayikh al-baldah wa khususan ila ruhi Al-Syekh Al-Alim Al-Allama Al-Muhaddits Yusuf bin Ismail An-Nabhani وإلى روحه العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم أن الله تغشم الرحمة والمغفرة ويسكن بالجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار وأنوار علوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد وبالسند المتصل إلى العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال وصلنا إلى قوله قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلسائه بنصيبه ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرمة ولا تنثى فلتاته متعادلين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يؤكرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. بسم الله. Masih pertanyaan Sayyidina Hasan kepada ayah beliau itu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dan kemudian dijawab oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah bahwasanya Rasul itu membagi waktu beliau kepada tiga. Nah, ini yang ketiga itu tentang majlis, waktu duduk beliau, apa yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam
Ujar Sayyidina Hasan, fasa'altuhu an majlisihi, lalu aku bertakun tentang keadaan duduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi majlis di sini maksudnya hal keadaan duduk Rasul kayak apa? Yang mana di sini dijelaskan oleh Sayyidina Ali. Ya, mudah-mudahan kita kalau mencontoh mengikuti kepada cara atau bagaimana kondisi duduk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata Sayyidina Ali, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu wa la yajlisu illa ala dzikrin. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaqum, kada bangun, wa la yajlis, dan kada duduk, illa ala dzikrin, kecuali dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Itulah gambaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, selalu dalam keadaan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada duduk, kada bangun, kecuali dalam keadaan berzikir. Jadi duduk ada bacaannya, kemudian pas berdiri juga pembacaannya. Wa idzan taha ila qaumin, dan apabila berakhir kepada suatu kaum, golongan orang-orang yang sudah duduk berkumpulan, lalu sampai Rasul kepada golongan itu, jalasa, maka beliau duduk, haitsu yantahi bihil majlis, yang yantahi berakhir dengannya al majlisu, yaitu tempat duduk. Di mana ada kosong, di situ beliau duduk. Ini tentu bagi orang yang sifatnya memang kada dipersilahkan. Jadi Rasul memberikan contoh, jikalau kita datang ke suatu tempat, ke majlis yang mana kita kada dikenal orang dan kada diketahui orang, lalu kada ada yang persilahkan, jangan maju ke muka. Karena mungkin itu siap tempat orang-orang yang diusahakan. Tapi kalau memang dipersilahkan, jadi ada di belakang nang tuha, lalu kemudian ujar Rahman, ayo pian ke muka, maju ke muka, karena itu penghormatan buat pian. Dihargai untuk supaya duduk di muka, duduk ke muka, jangan menolak, ada apa-apa. Ya, kalau pang aku kada pantas. Ketika sudah dipersilahkan, berarti pian sudah dianggap orang yang layak dan pantas untuk duduk di muka. Tapi bukan berarti kena nang kada dipersilahkan lalu wah aku kada dipersilahkan jangan tersinggung juga pulang ya. Karena sesuatu itu diporsikan, ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Ini yang tuha-tuha duduk di sini ya. Wajar karena mereka orang tuha, nang anum jangan bihiri. Kalau bang juga duduk di muka nyaman kena kamera di TV orang gitu ya. Kada usah minta di kamera sini kan kamera sorongan, kirim sorongan kau aja. Wah ini hendak terkenal nyaman aja. HP sorongan, TikTok sorongan, kirim sorongan, tonton sorongan, subscribe sorongan. Ya. Jadi masing-masing di sini Rasul memberikan contoh, jalasa haitsu yantahi bihil majlis. Duduk beliau yang sekiranya berakhir di mana ada tempat duduk, di situ duduk. Ini tentu kalau tadi kada dipersilahkan, tapi kalau orang yang mulia datang, kada mungkin orang aman tahu tentunya. Kita tahu di sini ada misalnya siapa tuan guru datang, orang yang terkenal, orang alim, masa dibiarkan di sini? Sidin mungkin duduk di situ, aman kada dipersilakan duduk di situ. Tapi kan kita sebagai orang yang menghargai kepada orang saleh, maka persilakanlah maju ke muka. Tapi jangan juga tertarikan di sini. Kada aku di sini aja. Kada biar harus ke muka. Kada biar keluar biar. Bah itu sadis benar. Ya, jangan juga. Ya aman sini kada mau ya sudah ya. Kada sebab tertarikan. Wa ya'muru bidzalik, dan menyuruh dengan demikian itu. Dan menyuruh kepada yang demikian, yaitu duduk di tempat nang mana di situ ada kosong, duduk aja.
Jadi kalau misalnya tadi kayak di sini kan ada orang-orang yang dikenal, lalu kemudian ada kelihatan duduk di belakang tadi dipersilakan maju ke Bapak ya. Sudah dipersiapkan tempatnya memang gasan orang-orang itu. Wa yu'ti kulla julasaihi binasibihi, dan memberikan setiap julasaihi kawan duduk beliau binasibihi dengan bagian-bagiannya. Dan di dalam hadis disebutkan wa idzan taha ahadukum ilal majlis fa in wusi'a lahu falyajlis, apabila sampai salah seorang kalian ke suatu majlis, ada misalnya ya, pengajian atau tempat acara, sampai di situ fa in wusi'a lahu falyajlis, apabila dipersilahkan baginya sepakan tempat sudah falyajlis, maka duduklah di tempat yang dipersilahkan. Ini problem kita seberataan, kadang kalau acaraan kan disuruh masuk itu ngalih benar. Ujar tuan rumah, lah kasih masukkan di dalam kosong, kadang di luar aja. Kayak apa tuan rumah ini hendak aja sarik, mesti disariki bulikan orangnya kadadaan pulang. Kada dikerasi dudukan di luar, di dalam kosong. Masa tuan guru baca doa serongan aja, baca yasin serongan di dalam sidin, yang lain di luaran berataan ya, kan kada asik gitu. Coba lah kita rubah kebiasaan yang seperti itu. Kalau ujian tuan rumah masuk ya, itu penghormatan diri tuan rumah, menghargai kita. Coba seandainya kada dihargai, kada usah masukkan, biar di luar aja. Kayak apa rasanya, sakit hati kalau ini dipersilahkan, ayo masukkan di dalam, disiapkan tempat, kemudian kena makanan istimewa di dalam. Nah cuman kadang-kadang terbalik juga, sudah nang di luar tadudi makanan berduhulu nang di luar makanan dapat. Kadang-kadang tuan gurunya ini belum dapat lagi, nang di luar sudah makanan. Ini cara bersurungan pun salah juga, kurang tepat, bukan kurang tepat. Sidin disuruh masuk di dalam, kadang itu urusan makan kan diperhatikan. Amun guru kan bepada, aku baluman, kan mungkin sih diam aja. Tapi kalau orang di luarnya kan dapat ributan. Jadi perhatikan ya, ini teguran buat kita seberataan. Dan kondisi seperti ini memang terjadi di mana-mana, kada di sini, kada di mana-mana, hampir kayak itu ya. Dikerasi itu tadi, kalau bina meraju kada mau datangan lagi karena kada dipadahi, kada dikerasi, yang gitu-gitu aja kan ada perubahan. Padahal kita ingin berubah, yang asalnya ketujuh di luar, pejabat teras ke jurang tuh ketujuh duduk di teras, pejabat teras sejarah. Kenapa kan duduk di teras, lalu pejabat teras kada mau masuk ke dalam, ya Allah. Giliran makan anak berdulu kan kada asik itu, kada ya. Nah ini Rasul melajari, berikan setiap seseorang itu sesuai dengan haknya masing-masing. Wa yu'ti kulladhi wa illa falyanzur ila awsa'i makanin yarahu falyajlis fihi. Kalau dipersilahkan ditafaddali orang, maka umpati di mana dipersilahkan. Tapi kalau kada, lihat di mana ada tempat kosong, tapi jangan jauh-jauh, nang mana di sini sudah berisi, di belakang ada kosong, lanjutkan gitu. Jangan langsung mencari tempat yang memojok sorongan. Ya, ini walaupun kada apa-apa dari segi kadang kayak sembahyang kan mungkin ada sah kada sahnya, tapi kalau ini kan sisi etika adab kita, dan Rasul melajari kita falyanzur ila makanin ila awsa'i makanin yarahu falyajlis fihi. Itu ujar Rasul, lihat kamu di mana tempat yang luas, maka kemudian duduklah kamu di situ. Jadi biasakan ya, paling kada benar kalau kita kada nyuruh orang, diri kita masing-masing dulu. Kita coba latih dari diri kita, kada usah nang salang ribut, salang bedauran dulu don tuh rumah tadi suruh masuk. Kada. Ini kan kayak bedauran. Coba menjajar tuan rumah masukkan sudah. Bismillah. Ya. Wala yahsibu, dan kada ada menyangka jali suhud kawan duduk beliau, anna ahadan, bahwasanya seseorang akramu alaihi minhu, lebih mulia ke atas Rasul minhu, daripadanya. Jadi seberataan nang duduk di majlisnya Rasul merasa dirinya itu nang lebih mulia, nang mulia di sisi Rasul.
ada orang lain dihormati Rasul, maka ini pun tetap, oh aku ini tetap orang yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa dihargai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada ada anggapan kada dihargai itu kada, seberataan merasa dihargai dan merasa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala man jalasahu, barang siapa orang yang duduk bersama dengan beliau, au fawadahu, atau yang bermusyawarah dengan beliau, fi hajatin, di dalam suatu keperluan, sabarahu, maka Rasul bersabar kepada orang itu tadi, hatta yakuna, sehingga ada, huwal munsarifa anhu, orang nang tadi duduk lawan beliau atau orang nang meminta bermusyawarah lawan beliau itu nang kada tahan, kada sabar ampi. Jadi bependeran orang sabar didengar Rasul, selama itu hajat keperluan didengarkan aja sampai akhirnya orang itu selesai hajatnya, hanyar Rasul berpaling dari orang itu. Ini kan perlu kesabaran seperti ini. Kadang ya kita manusia di dalam kondisi tertentu kan ada uyu, ada capek, datang orang nang keperluannya sebenarnya ya kada, tapi penting-penting mana lah, datang beelang ujung-ujungnya ya begitu. Tapi ya tahammul, disinilah kita memang apa jurang diperlukan jiwa besar ya, sabar, tahammul, menahan diri menghadapi orang-orang yang seperti itu. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau apa? Orang yang duduk bersama Rasul atau orang yang bermusyawarah dalam satu hajat, keperluan apa saja, betakun ini, masalah ini dihadapi oleh Rasulullah. Sabarahu hatta yakuna huwal munsarifa anhu. Dan Rasul bersikap sabar kepada orang itu tadi sehingga sampai orang nang tadi itu nang selesai tuntung hajatnya, anjar berpaling Rasul daripada itu. Wa man sa'alahu hajatan, dan orang yang meminta, memohon kepada beliau akan suatu keperluan, lam yaruddahu, tidak pernah Rasul menolaknya, illa biha, kecuali dengan memberikan hajat orang itu tadi. Au bimaisurin, atau dengan sesuatu nang nyaman, nang mudah, minal qauli, daripada ucapan. Jadi jikalau kadada orang tadi minta sesuatu, misalnya Rasul kadada kada kau memberi, maka Rasul memberikan dengan ucapan yang menyenangkan hati, menjawabnya. Kada maulah orang itu kecewa. Ada seseorang datang kepada Rasulullah, seorang pemuda datang kepada Rasul lalu kemudian minta sesuatu. Ujar Rasulullah, ikam ada bisi apa di rumah? Ujar pemuda tadi, ulun ada bisi khilsun, selimut, nang gasan ulun pakai, gasan guring, gasan beraba, kemudian satu wadah tempat minum, wadah banyu. Ujar Rasulullah, bawa ke sini dua benda itu, bawa ke wadah aku. Akhirnya diambil oleh pemuda, dibawa ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ, lalu kemudian diunjuk kepada Rasul, dan Rasul berkumpul di hadapan sahabat-sahabat. Kemudian Rasul mau memakan, nih siapa yang mau menukari ampun pemuda ini, selimut lawan wadah banyu. Lalu ujar sahabat, ulun ya Rasulullah, ulun nukarinya dengan harga 1 dinar. Ujar Rasulullah, adakah lagi nang kau melarangi pada itu? Nah, di sini yang istilah orang apa jurang tuh? Lelang ya. Jadi ada kejadiannya. Lalu ujar sahabat, ya Rasulullah, ulun menukarinya 2 dinar. Ya Rasulullah, adakah lagi? Lainnya ada lagi sudah. Nah, sudah, akhirnya terjual dengan harga 2 dinar. 2 dinar diterima oleh Rasul, kemudian diunjuk wadah pemuda tadi. Nih, ujar Rasul, ikam 1 dinar ikam tukarakan keperluan gasan makan keluarga hitam, gandum atau apa yang diperlukan. 1 dinarnya lagi ikam nukar kapak dan bawa kapaknya ke sini. Akhirnya sudah bertukar sebuting, 1 dinar tadi gasan keperluan keluarga, sebutingnya lagi nukar kapak. Kapak dibawa kepada Rasulullah, kemudian kapak ini kan kada ada pingkutannya. Rasulullah sendiri yang mau ulahkan kapak pingkutannya.
Kasan menabang kayu. Diulahkan oleh Rasul sampai tuntung, diunjuk nih, ini kapak, ikam cari kayu bakar, pergi ke tempat hutan, dan jangan boleh kecuali 15 hari hanya aku melihat ikam di sini. Akhirnya tulak pemuda tadi sampai 15 hari datang dan kemudian membawa kayu bakar, lalu disuruh dijual ke pasar. Sekali dijual ke pasar dapat duit banyak. Dengan modal tadi 1 dinar, dengan modal kapak dapat duit banyak. Di sini pelajaran yang diambil apa Rasulullah, walaupun kada kau memberi, tapi sidin memberikan pelajaran kepada pemuda tadi itu dan memberikan keberkahan untuk supaya mau bekerja. Ibaratnya orang itu kada memberi iwak, tapi yang diberi apa ngarannya? Unjunnya, supaya inya mau unjun. Wah, ini biar kada diberi unjun mencari sorongan orang muda. Ya. Tapi itu bahasanya, kada diberi duit tapi diberi sesuatu pemikiran untuk begawi, dan kemudian dari situ inya bisa mengembangkan usahanya. Apalagi kapak tadi diulahkan pingkutannya oleh tangan Rasul yang mulia, itu membawa berkah luar biasa. Makanya ada sebagian orang itu kalau hendak berusaha datang ke wadah tuan guru dulu, minta bacaakan dulu supaya berkah. Imbah itu hanya hendak berusaha, napa-napa kan misalnya apa, hendak mau ojek, bawa sepeda motornya dulu, minta simburakan nonton guru, simbur sidin sekalinya kan mau hidup. Apa kebanyakan simburannya? Untuk mengambil keberkahan, dan seperti itu memang kan di zaman Rasul sudah. Jadi di tangan Rasul ini dapatlah keberkahan. Nah di sini Rasul kada pernah menolak selama masih bisa diberi oleh Rasul, diberi. Illa au bimaisurin, atau dengan sesuatu nang mudah, nang nyaman, minal qaul, daripada ucapan. Itu dengan doa mungkin atau dengan perkataan yang nyaman supaya kada sakit hati tadi. Qad wasi'an nas bastuhu wa khuluquhu, dan melapangkan akan orang-orang bastuhu wa khuluquhu. Bastuhu itu wajah beliau yang berseri-seri, muka nang nyaman itu. Kalau kita melihat kan, walaupun kada diberi apa-apa, tapi kalau melihat orangnya nyaman, itu sudah nyaman aja. Makanya ada di hadis itu, carilah, memintalah kamu sesuatu kepada orang wajah yang bagus. Walaupun kada dapat apa-apa, tapi dengan melihat wajah itu sudah nyaman. Dan biasanya memang ya lebih lah, ada kelebihan sedikit dibandingkan orang-orang yang memang wajhul ghairu hasan, wajahnya kurang nyaman. Ya. Nyaman di sini bukan berarti hanya bungas, tapi orang yang murah senyum. Ya. Karena kalau bungas benar aja banyak nang kada bungas, kena kasihan pulang tersinggung nang kada bungas. Ya. Tapi orang yang murah senyum, walaupun kada bungas tapi murah senyum, insya Allah pian payu aja. Asal senyum, tapi jangan senyum belelawasan jauh pulang. Itu dia bedakan orang kurang pulang. Ya. Wa khuluquhu, dan juga maulah orang nyaman apa? Perilaku Rasul itu nyaman sallallahu alaihi wasallam. Kada ada yang kada bagus, makanya sudah afdalul insan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasara lahum, maka menjadilah lahum bagi mereka itu Rasul tadi aban sebagai orang tua. Wasaru, dan jadilah mereka sahabat seberataan indahu di sisi Rasul fil haqqi, di dalam mendapatkan hak-hak sawaan, sama seberataan. Kada ada berbeda-beda. Ya. Kecuali tadi dari segi takwa, dari segi kedudukan maka mungkin akan dibedakan. Seperti tadi yang dilewat, wa yu'tikul yu'ti kulla julasaihi binasibihi, memberi setiap kawan duduk adalah sesuai dengan nasibnya, bagiannya masing-masing. Tapi dari segi hak seberataan itu sama. Majlisuhu majlisu hilmin wa hayain, adalah majlisnya Rasul itu majlisnya hilim, itu ketenangan, kesabaran.
wa haya'in dan sifat malu. Kadang-kadang macam-macam di majlis. Ini memang lain ya majlisnya Rasul, tenang, haibah, wibawa luar biasa. Wa sabrin wa amanatin, dan juga majlis beliau itu kesabaran, wa amanatin, dan juga amanah, menunaikan hak-hak setiap orang sesuai dengan hak-haknya. La turfa'u fihi al-aswat, kadada dinyaringkan, kadada diangkat di majlis Rasul itu al-aswat, suara-suara, kadada nang nyaring-nyaring, kadada nang bakuciakan, kadada ribut, kadada semua karena haibahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau majlis kita kan kadang-kadang ya ada aja, entah itu yang berpender, entah itu apa, ada aja. Apalagi kenanakan kada kawai, ditagur, dikerasi, kada datangan lagi nya. Dibiarkan bependeran. Jadi ya sambil-sambilnya nang pinaparak gawilakan, tagorakan, ampina masih macal juga, ambilakan pamangku. Kada, jangan itu. Ingatkan ya, jangan. Ya insyaallah karena mungkin inilah generasi-generasi yang kena melanjutkan yang menghidupkan baik itu di masjid ataupun di musalla. Kita kada tahu. Makanya perkataan siapa? Salah satu tokoh pembuka kota Palestina siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, atau salah satu daripada tokoh Islam yang mengatakan, ingatlah, kata beliau, perhatikan jikalau masjid kamu, majlis kamu sudah tidak ada anak-anak kecil yang bermain-main, maka tunggulah kehancuran. Jadi kenapa keranakan ini ya kita maklumi aja, asal jangan berlebihan aja ya. Wajar-wajar aja kenanakan itu berpender, wajar aja. Yang kada wajar itu kalau yang tua di muka bekesah, di belakang bekesah juga misalnya. Nah ini maka harus diingatkan ya. Jadi kita jadikan majelis waktunya ada sesuatu nang tertawa kada apa-apa, biasa. Karena Rasul pun ada, karena di belakang ini seorang Arabi datang wada Rasul, dan waktu itu keluar wajah Rasul itu rasa kada nyaman, sahabat kada dan waninya berataan. Lalu ujar Arabi ini, kena kesannya, tapi ulang kesangan ini dulu. Kada kok kena. Ujar Arabi, biar aku berdapat dengan Rasul. Ujar sahabat, jangan, wajah Rasul lagi kada nyaman, kita kada dan waninya parah. Ujar Arabi, kada, aku namulahnya tertawa. Oh, lalu dia tangi oleh, karena kalau ditangati sudah orang Arabi, orang Beduin ini kan kada dia apa-apa. Orang kampung nang di orang tua polos kada tahu apa-apanya. Orang Bedui. Lalu masuk pender Rasulullah. Kena sambungan kisahnya hanya kena pulang napa nang mulai kita tahu itu. Naam. Wala tu'banu fihi al-hurum, dan kada dicela di dalam majlis beliau itu al-hurum, kehormatan seseorang. Kada menyambat mengesahkan orang lain, kada. Apalagi keburukan orang, kada. Semuanya adalah nasihat-nasihat, pepadah-pepadah untuk kebaikan-kebaikan. Ada orang bertakun, maka disampaikan jawabannya kayak ini. Tapi menyambat orang, aib orang itu kada. Jikalau memang harus pun, maka dengan isyarat atau dengan sindiran sifatnya itu. Kadang langsung belak-belakan ya. Kadang-kadang ya kita saking mungkin emosi atau apa dalam majelis, tapi ini memang ada sisi positif, yaitu menyebutkan keburukan yang mana supaya orang jangan mengumpati ya. Ada memang waktunya dibolehkan, tapi kalau majelisnya Rasul, karena memang lingkungannya beda dengan zaman kita, ini semuanya adalah kadang menyebut keburukan-keburukan orang lain ya. Wala tunsa falatatuhu, dan kada disebarakan, kada disiar-siarakan falatatuhu, kesalahan-kesalahan orang lain, ditutup-tutupi.
Man satara aiba akhihi satarallahu aibahu yaumal qiyamah au kama qala Rasul. Barang siapa yang menutupi akan aib saudaranya, maka Allah akan tutup juga aibnya nanti di hari kiamat. Jangan malah menyebarkan aib orang lain, kita tutup aja. Ya. Apalagi kalau dalam majelis seperti ini, alangkah baiknya sekedar untuk mengingatkan saja, bukan untuk menyebarkan aib orang lain. Ya. Muta'adilin, dan seberataan itu muta'adil itu apa? Sama di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muta'adilin, seimbang seberataan. Kadang berbeda-beda satu sama lain. Bal kanu yatafadaluna fihi bitaqwa, akan tetapi mereka itu yatafadaluna, saling lebih, saling utama apa? Di sisi Rasul, di dalam majlis Rasul, bitaqwa. Siapa yang paling takwa, itulah yang paling dekat, paling mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelebihannya itu adalah at-taqwa. Mutawadhi'in, dan kemudian saling tawadhu, satu sama lain saling merendahkan diri. Yuwaqiruna fihil kabir, menghormati mereka fihi, di dalam majlis Rasul itu al-kabir kepada nang tuha, nang anom menghormati kepada nang tuha, nang halus menghargai kepada nang ganal. Ini memang didikan Rasul. Kalau kadang-kadang wah ini sedikit ada barbarnya juga, kalau orang tuha bilang wah malih. Memang itu dari kondisi zaman berubah ya. Zaman sebenarnya kada berubah, cuman hal manusianya yang berubah-ubah. Kalau zamannya tetap aja sehari 24 jam tetap aja kada berubah. Nah cuman manusianya. Tapi kita berusaha kayak apa? Yang halus menghormati kepada yang tuha menyayangi kepada nang halus. Itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasul mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Atau kama qala Rasul. Bukan daripada golongan kami orang yang kada menyayangi kepada nang halus-halus, kemudian kada menghargai kepada nang tuha-tuha. Yuwaqiruna fihil kabir, menghormati mereka kepada nang tuha, wa yarhamuna fihi shaghir, dan menyayangi mengasihi fihi, yaitu di dalam majlis Rasul, as-shaghir kepada nang halus-halus. Itu saling hormat menghormati, harga menghargai ya. Wa yusiruna dzal hajati, dan mengutamakan kepada orang yang mempunyai keperluan. Wa yusiruna, itu mengutamakan dzal hajati, orang yang mempunyai keperluan. Di dalam Al-Qur'an, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan orang lain sekalipun mereka sendiri adalah perlu. Itu sahabat, itu pujian di dalam Al-Qur'an kepada para sahabat. Nah di sini juga dijelaskan ketika ada yang lain itu memiliki hajat, maka yang kada bisa hajat mengalah. Ayo ikam dulu, ikam ada lebih perlu. Ikam ini ada hajat yang memang harus diselesaikan. Silakan berdulu. Ya kadang berabut, apalagi maaf kadang-kadang kalau ada tamu agung itu perabut apa hendak berfoto bener aja. Setelah berfoto dapat apa? Bangga-banggaan, berkesah-kesahan, pasang di status. Aku nih lihat kau bergambar lawan si Pulat. Kebanggaan bener aja. Ya. Dan kemudian imbah itu berkesah-kesahan orang. Taruhlah kalau memang ingin mencari berkah, boleh kada apa-apa, tapi kada usah nang terlalu berkesah bok. Dan kadang-kadang kesahnya itu sekedar berkoyo bener aja. Ya. Yang intinya ujung-ujungnya Pak, ria, seakan-akan diri kita lah yang paling hebat, kau berdapat dengan orang itu. Padahal dengan kita begitu menyakiti orang lain, mungkin yang sebenarnya mereka ada hajat, ada perlu, tapi kita hanya kepentingan untuk bergambar, orang lain dikalahkan. Nah di sini kita harus berjiwa besar. Kalau ada orang yang memang misalnya hendak berdapat, seperti malam ini kan ada ada orang apa? Ada biasa pengajian rutin di Banjarmasin. Itu yang mulia Al Habib Segaf Bahar. Ini banyak orang yang hendak berdapat lawan beliau.
Dan masing-masing ada keperluan-keperluan. Ada ya tadi yang intinya cuman sekedar hendak foto bener aja. Sedangkan orang lain ada yang memang inya mungkin minta banyu untuk mendoakan orang tuanya, minta doa untuk istrinya atau apa, istilah keperluan yang lebih penting dikalahkan oleh orang-orang yang cuman sekedar berfoto-foto bener aja. Kasihan. Padahal kalau misalnya tahu, biarlah orang dulu ya. Apalagi yang sudah rancak terdapat lawan beliau, ya Allah hendak model gitu-gitu aja bangganya. Beliau pun sebenarnya kalau tahu mungkin beliau kada ketuju orang-orang yang cuma sekedar gitu-gitu. Beliau lebih senang membantu orang, menolong orang. Nah, jadi kita harus memahami kondisi-kondisi seperti itu. Kada ingat kopi lagi. الفاتحة لما شاء القهوة البنية ومن شربها بالنية من صالح الصوفية أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله بجهم عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح جهاتنا وبلدان الإسلامية ويصلح أعمال والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. تفضل. الحمد لله. Alhamdulillah. Wa yahfazuhu. Kiper semangat. Ulun aja tak kiper apalagi. Wa yahfazuna al-gharib, dan menjaga mereka itu para sahabat menjaga al-gharib, orang nang asing, orang nang misalnya kada asli orang situ lalu datang mbak itu hadir bersama Rasulullah, maka ini diperhatikan, dijaga, diperhatikan apa keperluannya dan diutamakan. Seperti di sini kita orang Murong asli, lalu ada pondokan-pondokan yang orang jauh-jauh, perhatikan pian. Ini salah satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah, memperhatikan gharib. Gharib itu orang nang asing, kada orang asli kampung. Perhatikan pondokan, pindah ke orang makan, kirimi makanan. Kurang duit, unjuki duit. Kurang napa, perhatikan. Amun kurang bini, jangan kirimi bini. Ya, seorang aja masih perlu gitu. Ya. Perhatikan apa keperluannya. Misalnya ini kan orang-orang asing, apalagi mereka menuntut ilmu, ini pian luar biasa membantu orang yang di fisabilillah. Kita kada kau membantu orang perang di Palestina, jauh benar kan orang Palestina sana, kada kau berkirim mentransfer. Ini nang ada di muka nih, nang menuntut ilmu ini fisabilillah, mereka bantu. Kalau pondokannya supan takuni ikan baru napa nang pada aja. Amunnya ikam berta utang atau apa-apa, datang aja ke rumah sini ikam, karena kita menangis bersama-sama. Sama-sama tuh utang juga. Mari kita menangis bersama-sama meratapi hutang kita. Ya, bantu ya. Ini orang kampung, kesempatan untuk ladang amal membantu para orang-orang menuntut ilmu. Kita alhamdulillah lingkungan kita sini banyak pondokan-pondokan yang mereka sekolah di Darussalam atau di mana saja menuntut ilmu, maka perhatikan. Cuman masya Allah, wah ini pondokan wah ini pun sudah ya keren-keren. Lihat aja pondokan kadang-kadang ada HP-nya. Bahkan sekendaraan harat-harat pulang, kalah orang kampung. Keren pondokannya. Apa jorong pondokan keren itu apa bahasanya? Pondok lain ponek, lain ponek itu pondokan nekat itu. Kata pemodal seolah. Ini pondokan keren weh ini, insya Allah ya. Sepeda motor nyaman, makan nyaman, bahkan itu tadi undangan acara dahulu kan kalau pondokan itu baca cariin orang bekiawan. Wah ini di kiau atau pondokan kada maunya. Kenapa? Cukup jadi sudah makan. Apalagi di kiau makanannya wajib.
Bisa kada datang ya. Tapi intinya untuk orang-orang kita yang memang asli penduduk di sini, orang yang bertempat tinggal di sini, ada orang asing sebagaimana di sini tadi, wa yahfazunal gharib, maka memperhatikan kepada orang-orang nang asing. Jikalau mereka ada perlu sesuatu, hendak bulik misalnya, kada ada berduit, pindah hendak benar bulik. Kenapa di hati orang bulan puasa, para air bulan puasa sudah pindah angkut-angkutan lawan tas, inya angkut dua tas, tapi itu bulik aja pindah. Beri isyarat dan orang kampung nah, banyak kamu apa bulik pulang. Jadi orang kampung kenapa nyawanang bulik-bulik botas, anu ada nang tertinggal. Napa tertinggal ongkosnya kada. Nah, jadi orang kampung pintar-pintar. Oh ini hendak bulik, kada ada bisi duit. Ongkosi. Kada kawal diongkosi dengan kita sorongan bakumpulan. Ini tugas kita sebagai orang yang berada di kampung. Begitupun kalau kita di luar, orang lain yang perhatikan. Kayak kita sekolah di luar, itu orang luar itu perhatikan. Ada yayasan-yayasan yang khusus membantu para penuntut ilmu. Dulu di Yaman ulun dapat bantuan, alhamdulillah. Padahal Yaman itu negara miskin, tapi membantu orang sekolah kawa beasiswa. Ini luar biasa. Kawa dapat beasiswa, padahal kita orang negara kita ini termasuk apa ya? Kada negara miskin, negara menengah. Tapi Yaman itu negara miskin, tapi kau membantu. Nah, itulah karena jiwa mereka itu kalau sudah untuk urusan akhirat memang beda. Kalau sudah dermawan, pemurah, luar biasa pemurahnya orang-orang. Nah, tapi kalau anak apik, ada juga anak apik itu ada juga. Ya, kadang menutup kemungkinan ada juga. Ya. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yamdi, tidaklah berlalu, lahu bagi beliau, waktu fi ghairi amalin, pada selain amal lillahi ta'ala azza wa jalla, au fima, atau pada sesuatu la budda lahu min salahi nafsihi, atau perkara sesuatu yang mau kada mau daripada salah kebaikan diri beliau. Jadi karena kita itu kan setiap sesuatu ada haknya. Keluarga ada haknya, diri kita ada haknya, mata ada haknya, awak ada haknya. Untuk istirahat, waktu istirahat, istirahat. Jangan diputar balikan. Waktunya istirahat, malam malah begadang. Waktunya siang begawi berusaha, malah guring. Ini memutar balik daripada kenyataan. Wa ja'alna al-laila wa ja'alna an-nauma subata. Wa ja'alna al-laila libas. Guring itu buat istirahat buat kamu. Di malam hari guring. Jangan begadang. Kecuali kalau ada acara atau pengantin sekali-sekali kada apa-apa. Itu pun jangan sampai subuh juga. Kena uyuh juga sorong. Amun uyuh kena ya kada kau apa-apa pulang. Jadi ujar Bang Haji Roma Irama, Pak, begadang jangan begadang. Kalau tiada, artinya begadang boleh saja. Kalau ada, perlunya, ya kah? Ini untuk angkatan yang bahari hafalan aja, insya Allah itu kada perlu dilajari. Angkatan wahini ini kada tapi tahu di Bang Haji itu kan kada tahu ke Bang Haji Roma siapa aja Bang Haji itu kada tahu. Ya, tadi di sekolahan ulun takuni, tahu ke Bang Haji siapa aja kada tahu Bang Haji. Nyoba binian Bang lawan anum-anum kada tahu Bang Haji. Tapi pada bedakan disambat kan Bang Haji Roma, oh tahu ya nama janggut nih itu kalau itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Nah, ini di Maulid ada kan, di dalam Maulid Imam Ali Al-Habsyi, Maulid Al-Habsyi itu apa? Walaqad ittasafa dan seterusnya. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, di situ kan ya, didahulukan khalqan penciptaan, wa khuluqa baru pribadinya. Kalau di sini khuluq itu adalah pribadi. Makanya sebagian ada yang mengatakan di dalam maulid itu adalah ahsanan nasi khuluqan wa khalqa, dibalik.
Karena akhlak lalu baru kemudian penciptaan. Tapi yang biasa kita dengarkan di dalam maulid, khalqan wa khuluq. Ala kulli hal itu riwayatnya ya. Jadi kita umpati apa yang disebut di dalam itu. Namun sisi yang diutamakan adalah bukan hanya penampilan fisik Rasul yang diutamakan, tapi adalah akhlak beliau. Karena yang diikuti adalah sisi akhlak. Kalau penampilan fisik ini sudah ketentuan. Kalau memang kada bungas kada kau diapa-apai. Makanya ada orang kawin disuruh ika memilih nang bini bungas tapi akhlaknya kurang bagus, atau bini nang kada bungas tapi akhlaknya nang bagus. Kira-kira memilih nang mana? Ujarnya memilih nang milih nang bungas ya. Biar aja akhlaknya kena kau jadi bujurakan akhlaknya banyak masuk. Tapi amun nang sudah kada bungas biar akhlaknya baik, amun kada bungas diapai lagi? Karena kau diapa-apai, tapi itu pilihan. Ya, tapi amun orang ketujuh biar kada bungas, menurut orang lain kada bungas, tapi menurut inya itulah yang tercantik buat diriku, katanya. Orang lain terserah mau nilai apakah kada pak tahu urusannya. Akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang dicontoh, yang dijadikan panutan dalam kehidupan. Qudwah kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa, yang disampaikan oleh para ulama, yang semua ulama-ulama jikalau mereka berakhlak bagus, berkelakuan, berpribadi yang baik, itu semua adalah panutannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Seberataan siapapun orang Islam, orang yang baik, ulama itu kalau akhlaknya bagus, mereka semuanya mengutip, mengambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gharfan ada yang mengambilnya itu secibuk, seember, au rashfan ataupun cuma sepercik daripada air laut, seperti mengambil dari air laut. Rasulullah ibarat air laut, akhlaknya luar biasa. Lalu kemudian diambil oleh para orang-orang yang dari sahabat, kemudian turun kepada para ulama. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam daimal bishri sahlal khuluqi. Dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam daimal bishri, yaitu senantiasa al bishri, yaitu wajah berseri-seri. Itu makna daimal bishri. Wajahnya selalu berseri-seri, nyaman dilihat ya. Itu makna daimal bishri, itu basyasyah, bercahaya wajah beliau. Sahlal khuluqi, dan kemudian lembut perangai beliau. Jadi sahlun itu artinya gampang, mudah, kada repot dalam apa-apa itu, gampang, kada menyulitkan orang lain. Jikalau kau membantu, maka beliau tidak akan pernah menolak untuk memberikan bantuan. Jikalau kada kau membantu, maka tadi dengan yang disebutkan telah lewat, bimaisurin minal qauli, dengan perkataan yang nyaman, dengan perkataan yang baik, jikalau memang kada kawan. Wa arrafu husnul khuluqi, dan kemudian arrafu mendefinisikan mereka para ulama husnul khuluq. Apa dimaksud dengan bagus perilaku itu? Bi annahu mukhalatatun nasi bil jamil, mengumpuli atau bergaul dengan orang-orang itu apa? Dengan yang bagus-bagus, baik-baik. Andai kata bergaya, bercanda dengan nang baik, begayaan. Kadang menjadikan orang sakit hatinya. Ada kan begayaan juga tapi membuli, kayak istilahnya itu menyakiti orang, membuli orang. Ini kada bagus. Ya.
Begaya kada apa-apa, tapi jangan sampai nang digaya atau nang dicanda akan dijadikan canda ini sakit hati. Karena kalau sakit hati bahaya, apalagi merasa terzalimi, itu didoakan ya, karena orang zalim ini, orang nang mazlum, doanya mustajab ya. Wal bishru, bishru tadi sudah, itu wajah nang berseri-seri, itu termasuk akhlak nang baik. Wal latafatu, dan lemah lembut, latif. Wa tahammulul adza, dan juga termasuk husnul khuluq tahammul, menahan gangguan, sabar jika disakiti orang, ya sabar. Kadang menyangit-nyangit juga kadang sabar. Ini berat memang ya, kita apalagi memang asal temperamen orangnya, wah. Pada kawa disakit-sakiti, kada kau digaya-gaya, bisa melayang tuh bang. Ya, tapi memang kita melatih diri, ya, melatih untuk sabar. Karena kada kawa sabar itu langsung jadi, kada kawa. Innamal hilmu bitahallum. Sabar itu dengan latihan hulum, dengan latihan sabar. Wa innamal ilmu bitta'allum, dan ilmu itu didapat dengan belajar. Sebagaimana orang hendak jadi pintar belajar, orang hendak jadi penyabar ya latihan sabar. Amun kada kawa jual ya itu bang sudah, yang penting memohon, latihan dan memohon kepada Allah untuk supaya diberikan kesabaran. Wal isfaqu alaihim, dan kemudian merasa takutan alaihim, ke atas mereka. Itu takutan apa? Takutan kalau pina mereka itu tergelincir atau salah, itu maksudnya isfaq. Takutan kalau pina sesuatu yang membahayakan mereka, apa jurang bahasa itu, cemas ya. Kalau pina ini tergugur, itu isfaq namanya. Jadi kadang-kadang mandi di sungai, kasihan kalau pinainya lamasan situ. Jadi itu isfaq. Kadang-kadang begaya-gayaan, lalu kemudian karena begayaan yang kada bagus kalau pinang membahayakan, itu rasa cemas, takutan ya. Ini Rasul, tapi Rasul cemasnya Rasul apa? Takutan kalau pindah sahabat yang tadi sudah baik-baik itu, kalau pindah kena terubah, itu yang dicemaskan oleh Rasulullah. Apa di dalam Al-Quran? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Aziz itu artinya apa? Apa jangan asa maharitakan kalau pina terbulik pulang, itu nang sifat Rasul ya. Wal hilmu, dan kemudian juga sabar. Semalam sudah disebutkan sabar itu di bawah daripada hilim. Hilim ini lebih tingkatannya lagi. Sabar itu tahan, tapi hilim ini kawa membalas, cuma ini kadang balas. Wasabru, ada pulang sabar, hilim dan sabar. Padahal secara bahasa kita sama-sama artinya menahan diri daripada gangguan atau menahan diri daripada kawa membalas. Wa tarkut tarafu'i, dan menjauhi daripada sifat tarafu'. Itu apa? Tinggi, meninggikan diri alaihim, ke atas mereka, ke atas sahabat-sahabat. Wal istitalati alaihim, dan kemudian istitalah, meninggalkan Rasul di dalam istitalah, itu berpaling dari mereka dalam waktu nang lawas. Jadi maksudnya apa? Tarkul istitalah. Tadi kan di depannya ada wa tarkut tarafu'i, meninggalkan bersifat tinggi diri ke atas mereka, dan kemudian atopnya wa tarkul istitalah, dan menjauhi atau meninggalkan istitalah, yaitu berpaling dalam waktu yang panjang. Menjauhi mereka sahabat yang tadi ada mungkin sesuatu kada bagus, lalu Rasul berpaling, tapi kada lawas, meninggalkan, kada mau, bahasa gitu, kada menagur.
Kada sampai Rasul itu kada menagur atau kada meherani sahabat itu dalam waktu lawas, padahal sahabat ini melakukan sesuatu yang mungkin kada pantas, lalu kemudian Rasul tinggalkan berpaling dulu tapi kada lawas, itu dibuliki pulang, berbalik pulang. Itu namanya istitalah tadi. Wa tajannubul ghilazati wal ghadabi wal muakhadati, dan juga Rasul menjauhi al-ghilazah, yaitu Pak bepender kasar, berkata-kata nang kada bagus, ghilazah. Wa tajannubil ghadab, dan menjauhi sarik-sarik lawan sahabat. Karena Rasul sariknya Rasul, kalau seandainya sarik kepada sahabat itu karena ada sesuatu yang kada pantas. Ada kan sahabat, siapa itu yang pernah lewat di kuburan seorang yang munafik atau orang kafir, lalu sahabat ini menyambat kepada si nang mati tadi, orang mati sudah kafir, sambati laknatullah. Rupanya anak nang kafir ini ada muslim, walaupun abahnya kafir tapi nengaran kuitan disambat, perasaan sakit hatinya, lapor kepada Rasulullah SAW. Embahnya lapor pakai gini, lalu ujar Rasul sabar, dinasihat Rasul supaya sabar. Tapi nang menyambat tadi itu dikiojo oleh Rasul, dipadahi jangan lagi ke menyambati, walaupun ini memang orang kafir, tapi jangan, karena ada anaknya nang muslim, sakit hati. Maka sebagaimana Rasulullah juga ada kan paman beliau yang kada muslim, itu Abu Lahab, itu dingsanak daripada abah Rasul, kafir, tapi sebagian ulama kada mau menyambati Abu Lahab, walaupun jelas itu nas Al-Quran. Kenapa? Walau bagaimanapun tetap itu merina oleh Rasul SAW. Kadang nang diulah kegayaan Abu Lahab itu tetap aja dihargai karena merina. Walaupun nas Al-Quran memang sudah kita kada menafikan, kada masuk, misalnya kada masuk neraka, sudah jelas nasnya. Jadi jagalah perasaan seseorang sebagaimana Rasul menjaga kepada para sahabatnya untuk kada menyakiti hati mereka. Wal muakhadati, dan terakhir Rasul kada juga menjauhi atau meninggalkan muakhadah. Itu apa? Daripada membalas kepada orang yang tadi seharusnya berhak untuk dibalas. Muakhadah itu misalnya menghukum kepada orang ini pantas memang dihukum, tapi Rasul kada mau menghukum, dimaafkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk urusan pribadi beliau. Jadi kalau beliau disakiti, beliau memaafkan. Tapi kalau larangan Allah, agama yang dilanggar, maka Rasul akan bertindak tegas. Kada main-main. Summa qala wa an Ali karramallahu wajhah wallahu a'lam bissawab. Cukup dulu. Wallahu a'lam bishawab. Malam ini kita baca tahlil permintaan dari jamaah, yang mana tahlil dikhususkan pahalanya untuk almarhum Abdul Hamid bin Abdullah dan almarhumah Ainah binti Muhtar dan almarhum Haji Amir Badres bin Abdullah Badres, almarhumah Hajjah Rahimah binti Abdullah Marlin, dan almarhum Yuna, ya Yuna ka Yuni, Yuna Muhammad Yunus bin Abdul Hamid Yuna. Oh, Muhammad Yunus bin Abdul Hamid gitu. Ya. Ala kulli hal, itulah orang-orang yang kita kirimi tahlil secara khusus malam ini, dan juga yang umum untuk guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita yang telah mendahului kita kirimi juga mereka seberataan dari bacaan yang kita baca malam ini.